ungkapkan lagi, terulang lagi semuanya kesalahanku. Oh, panjang amat perasaan itu. Enggak, tunggu. Afgan. Apaan Afgan? Nama saya. Kacamata lu kotor. Aduh. Kotor. Bolong, Pak. Oh, bolong. Bilang dong, kan gua nggak tahu. Kotor, lihat. Oh, mata lu kotor. Oh, kan jadi kotor. Tapi mungkin penonton berpikir kenapa Dede ini hitam. Nggak usah dikasih tahu. Enggak, gue mau ngasih tahu waktu gue ke rumah lu tuh. Oh iya, bener. Jadi saya pernah ke rumah dia, masuk kamar mandi. Ternyata sabun tuh kan ada kotaknya. Saya baca kotaknya tulisannya gini, pakai hanya bila diperlukan. Jadi kalau perlu dong baru mandi, Pak ya? Enggak, lu jadi apa sih? Nggak Kok tahu. lu lebih keren dari gue hari ini? Caleg gagal, Pak saya. Lu enak aja baju jas, sepatu baru, celana baru, kacamata, Rambut iya, Bapak aduh bingung. Iya kan saya bilang rambut, Pak. Bingung. Iya gak? Salah ngomong gue ya. Salah ngomong, pakai ngomong rambut. Udah tau botak, kecepot. Enggak, maksudnya terusin, Pak. Kita nih mau ngundang orang-orang inspiratif seperti Betul, Pak. biasa. Nah, malam ini kita tuh punya dua bintang tamu. Yang pertama namanya Rizky. Rizky ini adalah seorang anak SD. Ini belakang beritanya kemana-mana. Sekolah, tapi dia setiap kali sekolah kalau dia berjalan kilometer-kilometer tuh dia nggak pakai sepatu. Nyeker, Pak? Iya. Oh, gitu. Karena nggak punya sepatu. Karena nggak punya sepatu, Lu kan nggak punya otak ya, beda ya. Karena nggak punya sepatu. Tapi kita mau kasih lihat dulu seperti apa sih perjuangan Rizky itu. Coba lihat dulu. Ini dia. Rizky Fajar Fatoni, siswa kelas 5 SD asal Ngawi, Jawa Timur ini harus bersekolah tanpa menggunakan sepatu karena tidak memiliki biaya. Rizky yang masih berusia 11 tahun sudah ditinggal oleh kedua orang tuanya tanpa ada kabar berita sejak usianya 3 bulan. Di gubuk kecil tidak layak huni inilah Rizky tinggal bersama neneknya Minem yang berusia 55 tahun. Untuk dapat bertahan hidup, Rizky harus membanting tulang dengan berjualan gorengan di sekolahnya dan berkeliling kampung guna meringankan beban ekonomi sang nenek yang juga sakit-sakitan. Dari hasil jualan tersebut, Rizky mendapat untung 3-4 ribu setiap harinya dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dia dan sang nenek. Seperti apakah kisah perjuangan Rizky? Saksikan selengkapnya hanya di Hitam Putih malam ini. Ya, itu adalah Rizky. Jadi kita bisa lihat kalau dia berjalan ke sekolah tuh dia nggak menggunakan sepatu sama sekali. Jadi kakinya tuh apa ya, telanjang ya. Telanjang kaki. Telanjang kaki. Saya juga nggak ngerti nih. Saya mau tanya sama Rizky-nya sendiri. Kenapa sih tidak ada biaya gitu? Tapi kan kalau beli sandal jepit aja kan mungkin bisa kan, ya kan? Kenapa dia memilih untuk nggak pakai sepatu? Ya kita undang aja langsung, usianya 11 tahun, kelas 5 SD. Ini ada Rizky Fajar Fatoni. Rizky. Bapaknya? Iya, Pak, benar, Ya, Pak. ya. Rizky, coba mau lihat kakinya dong, nggak pakai sepatu, jalan berapa kilo setiap hari? 3 kilo. Setiap hari nggak pernah pakai sepatu? Hah? Boleh nggak Om lihat kakinya? Bawahnya seperti apa? Boleh nggak, Ki? Boleh. Boleh dilepas ya? Enggak, lu kalau ngambil biasanya nyolong soalnya. Kagak, Pak. Mau di musola. Bersih tapi ya? Kan cuci kaki dulu, Pak, kemarin, Pak. Iya, tapi nggak kapalan nggak apa ya? Nggak kapalan, Pak. Cuman dia kelautan, Pak. Kamu kenapa nggak pakai sepatu sih kalau ke sekolah? Nggak punya. Nggak punya? Nggak. Nggak punya sepatu? Nggak. Kenapa nggak punya sepatu? Nggak punya. Nggak punya uang buat beli sepatu atau? Iya. Nggak punya uang. Nggak punya uang buat beli sepatu? Iya. Nah kalau kamu pakai tas sekolah, yang beli itu dari mana uangnya? Kan bisa beli tas sekolah. Pakai Gatore. Apa?
konsumkatornya. Oh, minjem sama temennya? Iya. Minjem sama temen, Pak, tasnya katanya. Oh, tas tuh minjem sama teman? Iya. Oh, kalau sepatu nggak minjem kamu? Enggak. Nggak sakit jalan kaki begitu? Enggak. Pernah nggak ketusuk kayu atau apa gitu? Enggak. Pernah? Pernah. Pernah? Terus gimana? Kalau ketusuk kayu gitu gimana dong? Sekolah berdarah dong? Nggak apa-apa? Enggak. Udah berapa lama nggak pakai sepatu ke sekolah? Sampai kelas 1 sampai kelas 5. Dari kelas 1 sampai kelas 5 nggak pakai sepatu ke sekolah? Enggak. Oh, oke. Nah, ini sekarang ini sandal jepit dari mana ini? Sandal jepit? Pinjam lekas. Minjem sama Ele. Oh, pinjam sama Lele. Kamu nggak di rumah ada siapa aja? Kamu sama nenek? Iya. Kalau uang yang kamu jualan itu kan dapat tuh sehari Gorengan 4.000, Pak, untungnya. 4.000 gitu. Nah, kenapa nggak uangnya diambil dibuat beli sandal jepit itu? Kenapa nggak begitu? Enggak. Karena enggak punya uang. Membantu ibu. Nah, kan kamu ada uang tuh yang 4.000 sehari itu. Kenapa nggak dibeliin sandal jepit? Mau ngeliat makanan masak dan ibu. Oh, buat masak. Buat sehari-hari mungkin, Pak Deddy. Buat masak. Oke. Kalau dari rumah ke sekolah berapa jam jalan kaki? Tiga hari. Hah? Masa 1 hari. Berapa jam? Jalannya berapa jam? Berapa menit atau berapa jam? Sampai 3 jam. 3 kilo, 3 jam. 3 jam? Pulang pergi apa ya, ke sekolah doang? 3 jam itu. Kelas 2. Ke sekolah 3 jam jalannya? Iya. Pulang dari sekolah 3 jam juga dong? Iya. Ya, tadi itu jalannya jelek kan? Tadi Om lihat jalannya jelek banget. Iya. Iya. Nah, kalau pulang sekolah jalan siang-siang nggak panas kakinya? Enggak. Nggak panas? Udah biasa kamu? Iya. Kalau kamu nenek kerjanya apa? Kerjanya kerja jagung sapu dan konsolnya ini bu Pak Pari. Terus uangnya makan dari kamu yang jualan Iya. itu? Iya. Nah, kamu biasa dengan uang itu buat makan berdua, makannya apa biasanya saya? Uangnya ke teh goreng. Sego jagung. Apa saya? Ke jagung. Nasi jagung. Nasi jagung. Lauknya apa? Lauknya asin-asin, brambang, bawang, uyah, Ikan masak. asin, Pak, lauknya. Oh, ikan asin. Ikan asin, brambang. Iya. Oke, setiap hari. Iya. Ya, dan Rizky ini kalau nggak salah ditinggal kedua orang tuanya sejak umur berapa kamu? Bapak ibu? 10 tahun. Bapak ibu? 10 tahun. Ditinggal sama bapak ibu umur berapa tahun, Rizky? 6. 6 tahun. Umur 6 tahun. Umur 6. Oke, kemana bapak ibu tahu nggak? Enggak. Nggak tahu kemana. Enggak. Jadi dia ditinggal oleh kedua orang tuanya pada saat usia 6 tahun tanpa memberikan kabar apapun kemana orang tuanya tidak tahu, kita nggak tahu. Jadi dia ditinggal dengan neneknya. Dan kalau Anda lihat rumahnya, kita survei ke sana, rumahnya tuh seperti ya gudang saja gitu, nggak ada tempat tidur, nggak ada tempat tidur di rumahnya. Dia tidurnya di mana dong sayang? Di depan. Di dipan. Iya. Oke. Itu kambing juga di situ juga, Pak, tadi, Pak. Ada hewannya. Ya, Ki? Iya. Di dalam rumah. Oh, di dalam rumah juga? Nggak bau kamu kan ada kambing ya di situ? Enggak. 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 Oke. Itu WC-nya di mana? Kalau mau buang air di mana kamu? Tengah kali. Oh, ke kali dulu. kali. Iya. Ke kali dulu. Oke, jadi dia ditinggal oleh orang tuanya tanpa kabar pada usianya 6 tahun ya. Saya nggak bisa ngebayangin sih. Iya. Ninggalin anak usia 6 tahun. Ditinggalkan sama neneknya yang sudah tua lagi. Tuh, nggak ngerti saya gimana cara berpikirnya deh. Tapi saya mau mengundang neneknya ke sini. Saya mau tanya kemana sih orang tuanya sebenarnya. Jadi kita akan undang neneknya dan kita juga akan mengundang Pak Gutoyo. Ini adalah orang yang membantu kami mendapatkan mereka, membawa ke sini sekaligus juga untuk membantu bahasanya karena neneknya bahasanya Jawa sekali. Betul. Ini adalah Ibu Minem dan Mas Gutoyo. Gutoyo. Bu Minem,
Sini Bu, Ibu sini. Ya, Pak. Silakan. Duduk, Pak. Mungkin nanti tolong di translate ya. Ibu kakinya kenapa itu, Bu? Boleh tahu? Gatel, Pak. Gatel. Gatel? Iya. Udah lama, Bu? Ini bon dangu. Suwe. Udah lama? Iya. Gatel sudah lama? Oke. Belum ke dokter? Belum ke dokter. Kenapa nggak ke dokter? Nggak punya duit, Pak. Nggak punya duit? Kalau Mas Butoyo ini apanya ya? Fixer pemateri. Saya biasa mencari seperti ini narsum untuk acara-acara seperti orang pinggiran. Berarti pernah ke rumahnya dong? Iya. Keadaan rumahnya seperti apa sih? Dia tinggal di pinggiran desa, terus rumahnya pun dari papan bekas penggergajian, limbah-limbah penggergajian itu. Ukuran paling sekitar 3 meter kali 6. 3 kali 6 meter. Katanya ada hewan juga di dalam. Ada kambing satu, itu pun punyanya orang. Itu nanti hasilnya dibagi, mungkin ketika melahirkan mungkin ya anaknya dibagi gitu. Jadi mereka yang piarain gitu yang hidup gitu. Tanpa ada WC, tanpa ada. Saya dengar katanya mereka sempat tinggal di pinggiran hutan, benar? Iya, sempat. Di hutan ya? Iya, di hutannya. Di apa? Tinggal di apa? Karena itu kan tempatnya bukit ya. Bukit, jadi banyak pohon jati. Di situ keterangan dari warga setempat itu pemuda-pemuda situ tuh merasa mungkin kasihan, makanya dibuatkan di tempat di pinggiran desa itu untuk ibu ini. Tadinya di hutan? Tadinya di hutan. Ada rumahnya nggak? Rumahnya saya kurang jelas karena nggak tahu. Oke. Nenek boleh tahu, nenek kerjanya apa sekarang? Tani. Duitnya berapa? Nggih kadang-kadang nggih asal niku nggih kasal 1.000, nggih 1.000 ngoten niku. Sewu? Kadang-kadang 5.000, kadang-kadang dapat 10.000. Nggih ngoten niku. Oke. Terus kenapa nggak beli sepatu gitu buat Rizky? Nenek yang mboten gadah duit. Ajeng mbah di sepatu nenek mboten gadah duit. Nggih cukup sampe ngurmat Rizky niki. Jadi uang yang dihasilkan buat dia kerja itu hanya cukup untuk mencukupi makan ini aja. Kalau untuk beli sepatu dan yang lainnya nggak ada gitu. Nggak cukup gitu? Nggak cukup, oke. Ini kalau kakinya ibu kenapa sakit? Kakinya ini dia kena kayak mungkin kanker kulit atau gimana, saya juga nggak tahu. Tapi belum pernah sama sekali diobatin. Tetap dipakai untuk ke ladang. Bisa dibuka itu. Belum pernah ke dokter, Bu, ya? Ibu, berarti kerja berdua sama Rizky? Iya. Orang tuanya kemana? Jakarta. Mulai Jakarta, nih kerja nih dugi sak mriki. Niki jek wiwit tumor matuk bayi telung sasi mboten mantuk ngantos dugi sak mriki suwene pun 10 tahun. Jadi kerja di Jakarta sejak ini usia 3 bulan sampai sekarang umur 10 tahun ini belum pernah pulang ibunya dan juga bapaknya. Katanya di Bekasi. Tapi ibu tahu tinggalnya di mana orang tuanya? Nggak tahu. Namanya siapa, Bu? Sumini Pak Eripan. Berarti anak ini ditinggal? Sama nenek aja? Berarti nenek sayang sekali sama Rizky? Sayang Pak. Disayang oleh Rizky. Kenapa nenek bisa jagain Rizky apa gede gini? Kan beban harusnya. Nggih, nek kadang-kadang kula niku gadah atokan dhuwit nggih. Kula tumbasne susu, nek mboten gadah dhuwit nggih kula jenangne lemes ngoten niku kula pek sajene, kula sukane kersane mboten ngelak. Jadi kalau punya uang, kadang ya mungkin kalau ada susu beli susu, kalau ada uang, kalau enggak ya cuma dibuburkan aja. Diapain? Nasi dibikin bubur. Itu waktu kecilnya. Dari kecilnya? Ya, waktu kecilnya. Jadi nasi dibubur disuapin ke dia.
Orang tuanya pernah pulang nggak? Enggak. Sama sekali? Ya, ceritanya gimana? Tiba-tiba ditinggal atau gimana, Nek? Nggih, mulai niku ngoten nggih. Anu, Mak, aku ya tak kerja, ngono aku sentuk hasil aku tak mantuk nggih dugi sak mriki mboten mantuk niki ngantos suwe ning 10 tahun niki. Jadi kerja cari uang terus Pamit mau kerja Ya, apa? pamit mau kerja, cari uang. Itu sampai sekarang, sampai usia 10 tahun, nggak pernah ada kabar sama berarti Rizky sekali. nggak pernah ketemu ayahnya, ibunya dong ya? Fotonya pun nggak ada. Fotonya pun nggak ada. Nggak ada. Berarti Rizky nggak pernah, Rizky kamu nggak pernah nyari bapak ibu dong berarti? Nggak pernah tahu Rizky. Nggak ada. Nggak pernah tahu bapak ibu seperti apa? Nggak pernah. Kangen nggak? Nggak kangen juga karena nggak tahu ya. Kangen nggak? Kangen. Kangen. Iya, Pengen ketemu sama bapak dan ibu. pengen. Kenapa pengen ketemu? Yang lihat. Soalnya mboten tos, kene pengen. Pengen lihat. Pengen katanya. lihat. Pengen lihat. Bapak ibunya. Pengen dikasih sayang juga Pak mungkin Pak. Ya, namanya siapa, Nek? Minem. Bapaknya? Anu, Bapaknya ini. bapak ini Ripan. Goe Sumini. Ini bisa ada kemungkinan bahwa mereka atau teman-temannya siapapun itu sedang menyaksikan acara hitam putih sebenarnya. Ripan. Jadi Nek, coba Nenek bisa ngomong ke kamera dulu, kasih tahu bapak ibunya kalau misalnya sedang nonton. Dan Kang Riki duduk ngangkut kenapa? Ngomong. Riki. Ngomong nih Kak. Ngomong. aku di Iya. Suaranya yang kenceng nek. Kang Riki mawon jenengan sanja. Anu. Kalian anaknya. Sumini. Ya ndak mantuk ando mboke karo Pak anu anake kangen lho ndang mulai ho. Mosok kowe kangen sak anake karo make. Ndang mulai. Ya ndak anu ya ndang mulai karo bojone ndang dijak mulai ndang niliki anake ho karo niliki mboke ndang teko omah ya nduk. Pun Nenek kangen nggak sama mereka? kangen saya. Masih sayang sama mereka? Iya. Walaupun mereka pergi loh ninggalin nenek. Iya. Kenapa bisa masih sayang? Kasih sayang ini ku nggih. Ngoten nggih, mbok menawa nek mengkendang mantuk nggih. Kok jok wiwit bayek niku nggih kula sayangi jane ngoten kok. Sak joke gadah niki kok terus prut mboten mantuk niku. Jane sayang teng anak niku kula niku. Ini sebenarnya sayang sama cucunya, sama anaknya pun sebenarnya Iya, sayang. sayang. Tapi entah pergi, udah 10 tahun kok nggak pulang. Ya, seperti itu mungkin. Oke, baik, Bang. Wow. Saya harus break dulu nih, masih ada beberapa pertanyaan saya mau tanya ke Rizky-nya langsung. Tapi setelah satu ini, jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Saya masih sama Rizky. Kamu mau tanya, kamu kalau ke sekolah nggak pakai sepatu, tas minjem terus jualan, sering diledekin nggak sama teman-teman? Ya. Iya. Iya. Diledekin apa? Nah. Sampai Kenapa sayang? bisa. Si banter. Bisa. Rizky, nggak dengar saya juga. Diledekin apa sayang? Yang kenceng. Boten. Hah? Boten. Nggak diledekin. Karena memang di sekolahnya itu ada beberapa yang nggak pakai sepatu. Oh ada, berarti banyak ya di tempat situ Nggak yang- banyak sih, cuman kalau yang lainnya mungkin mereka punya, cuman nggak mau pakai. Tapi kalau yang ini kemarin memang nggak ada sepatu, ada juga jelek banget gitu. Kamu malu nggak di sekolah nggak pakai sepatu jalan ke sekolah? Enggak. Nggak. Malu nggak jualan di sekolah gitu? Enggak. Nggak malu juga jualan di sekolah? Nggak. Jualan apa sih? Jualan es sama heci. Yang bikin siapa? Sus. Warung, jadi ada warung yang di situ jualan, dia jualin Dia dagangan ngambil, dia. jual di sekolah, nanti Dikasih upah. dikasih upah 4.000 itu, atau itu berapa? Untungnya berapa? 2.000 sampai 3.000 aja. 2.000 sampai 3.000. Dikasih ke dia. 2.000 sampai 3.000. Ini penghasilannya sebulan berapa sih mas mereka nih kalau boleh tahu? Berapa Bu? Hasilnya jenengan sebulan berapa Bu? Lagi Sebulan. kadang-kadang nggih. Asale niku kadang-kadang niku nggih mboten mesti kadang-kadang niku nggih
Tigang doso, kadang-kadang dikali doso, ngoten niku. Jadi nggak mesti tiap hari dapat uang. Kadang ya bisa 20.000, bisa 10.000, bisa 30.000, seperti itu. Oke, tapi nggak selalu ya? Nggak selalu dapat uang. Oke. Terus kamu kalau besar mau jadi apa? Polisi. Polisi dan merawat mama. Polisi dan merawat mama. Pengen jadi polisi dan merawat mbahnya. Merawat neneknya. Oh, wow, ingin jadi polisi dan ingin merawat neneknya. Iya. Kenapa mau merawat nenek? Gak kenapa-napa. Gak kenapa-kenapa. Kamu sayang sama nenek? Sayang. Sayangnya kenapa? Mau pengen aku sampai terus sampai 10 tahun. Karena merasa dia yang merawat dia dari kecil sampai 10 tahun, neneknya. Kamu masih semangat buat sekolah? Masih. Masih? Masih. Di sekolah bagus nggak pelajarannya semua? Bagus. Bagus, bagus. Terus tadi kan nenek bilang mau minta bapak sama ibunya balik ya? Ya. Kamu juga dong? Suka. Juga kan? Suka. Oke. Kalau mau dengar siapa tahu nih papa mamanya nonton, bapak ibunya nonton, coba kamu ngomong ke kamera. Kalau bapak ibu nonton, minta temuin kamu. Siapa tahu bapak ibu nonton ya? Iya. Pesan dulu. Ibunya dipanggil. Ibu Kue ngomong, ibu mulai, udah mulai. Bu, udah mulai bu. Aku kangen kue. Aja suwe-suwe nak mulai. Terus kita akan tenang dia. Saya nggak ngerti, berarti kan nggak pernah ngeliat ibu. Nggak pernah ngeliat bapaknya. Nggak pernah ngeliat ibu sama bapak. Pernah ngirim surat nggak sih Bu orang tuanya ke ibu atau? Nggak pernah. Berarti lost contact tuh. Lost contact banget. Lost contact. Nggak ada kontak. Tapi kok tahu ada di mana? Pas berangkatnya itu diketahui di Bekasi. Sekarang nggak tahu di mana. Tapi udah 10 tahun yang lalu. Iya, 10 tahun yang lalu. Warga pun nggak ada yang tahu di mana mereka. Warga juga nggak yang tahu. Oke. Deh kita punya sesuatu, tolong diambilin deh. Buka aja deh langsung. Baik, Ya. boleh dibuka Ibu. Mangga buka. Ini hanya simbolis ya untuk kamu lulusan sekolah. Oh mau kamu pakai sekarang dong? Coba. Nah, ini. Ibu nggak mau Dibantu deh. Wah, rasa deh. Ya coba dipakai dulu. Lembut begini. Coba dipakai di sini. Ini di sana, Rizky. Sini. Jadi ingat Aska ya Pak? Pakai sepatu. Pinter aja ya. Semoga rumah mama bisa jadi ya. Dek, tolong dek.
gak? Enak gak, Ki? Enak. Wah, gak sakit? Gak sakit? Gak sakit, bener? Berarti besok ke sekolah pakai sepatu ya? Iya. Ya? Saya banter. Ya. Saya mewakilkan mereka aja deh. Siapapun, saya rasa ini bukan hanya terjadi pada mereka, tapi banyak sekali terjadi di Indonesia. Mereka ini hanya sebuah gambaran saja apa yang benar-benar terjadi. Banyak orang-orang di bawah kita yang mengalami nasib yang sama gitu. Tapi kalau kemiskinan atau ekonomi, mungkin itu harus dirubah perlahan-lahan. Tapi kalau meninggalkan anak tanpa memberikan berita, tanpa meninggalkan kabar, tanpa ingin bertemu lagi, saya nggak tahu. Karena setahu saya, hewan saja masih ingat pada anaknya. Dan mana-mana tetap dihitam putih. Ya gini lo gini, gimana? Kan kita udah sehati, Pak. Saatnya sama siapa? Iya, makanya ditanya. Ya, odong-odong. Tapi kita punya bintang tamu inspiratif satu lagi. Nah, ini namanya Siti Bugia. Bugia. Bukan Siti Badriah. Bukan. Siti Bugia. Siti Bugia. Nah, Siti Bugia ini kenapa menjadi inspiratif banget? Karena apa ya? Dia sendiri dapat penghargaan dari Bapak Jokowi. Betul. Nah, apa sih kenapa bisa dapat penghargaan dari Bapak Jokowi? Sebenarnya apa sih? Coba kita lihat dulu berita ini. Siti Bugia, supir taksi gemetar dapat tumpeng dari Jokowi. Seorang supir taksi gemetar menerima tumpeng dari Presiden Joko Widodo. Tumpeng diberikan selesai pidato, menyampaikan pidato dalam syukuran rakyat di Monumen Nasional Senin. Jadi Ibu Siti mendapatkan tumpeng potongan pertamanya dari Pak Jokowi. Dan dia adalah seorang supir taksi wanita di Indonesia yang diapresiasikan pekerjaannya oleh Pak Jokowi. Kita undang sekarang adalah Siti Bugia. Ibu Siti, apa kabar? Aduh, silakan Ibu duduk, silakan. Nah, saya mau tahu nih ceritanya, Bu Siti. Kok bisa Anda dipotongkan tumpeng oleh Pak Presiden lalu diberikan orang pertama ya? Yang pertama, Pak. Kok bisa Anda gitu? Kan banyak nih orang-orang di Indonesia yang mungkin pekerjaannya sama, yang bisa menginspiratif. Kenapa Anda yang dipilih? Ya nggak tahu ya, dengan tiba-tiba itu sih awalnya karena waktu itu lagi bawa tamu. Itu kan masuk ke situ. Lagi? Bawa tamu? Iya, lagi ngobrol-ngobrol. Saya kan kalau kerja selalu ajak ngobrol tamu. Daripada kita diem-dieman gitu kan. Terus ya saya ajak ngobrol lah tamu itu gitu kan. Terus ngobrol-ngobrol lama-lama ya tanya-tanya lah masalah politik gimana nih. Mudah-mudahan dalam presiden yang baru ini mudah-mudahan insya Allah janji beliau mau ini rakyat dan membangun negara ini gitu, insya Allah beliau ini. Lalu ternyata? Karena ya saya sangat kagum banget sama beliau gitu. Lalu ternyata tamunya? Kata tamunya, ibu benar emang ini sama Pak Joko gitu. Iya, dari awal beliau datang ke Jakarta untuk mencalon jadi gubernur tuh saya udah pas lihat sosoknya tuh ya auranya udah ada gitu. Ternyata siapa tamunya tuh? Ya nggak tahu juga sih siapa. Lalu? Karena kok Anda bisa dibawa ke sana gimana sih? Iya dia bilang, ibu serius mau ketemu? Iya, saya kalau memang boleh ketemu, pengen bicara gitu kan, pengen bicara panjang lebar gitu kan. Dan ya karena memang saya sangat ini banget sama beliau gitu. Di telepon atau gimana? Iya, tamu itu bilang ya udah ibu tinggalin nomor telepon gitu kan. Dan di telepon beneran? Belum. Itunya sih saya bilang, Bapak maaf,
ini serius gitu kan, ini bener-bener memang Bapak mau bantu gitu kan, karena saya memang bener-bener pengen ketemu dan pengen bicara gitu kan. Lalu yang nelfon Anda siapa pada hari itu? Yang nelfon orang tim sukses Pak Jokowi. Oke, tamu itu siapa? Yang Anda bawa itu penumpang siapa tidak tahu sampai sekarang? Tidak tahu, makanya saya kalau memang boleh ketemu lagi dan ini pengen bicara banyak, yang mengucapkan banyak terima kasih gitu. Berkat beliau juga saya bisa. Life full of surprise ya. Gitu. Jadi bawa tamu yang rupanya tamu ini dekat dengan tim suksesnya Pak Jokowi dan Anda berarti akhirnya ketemu dengan Pak Jokowi dong? Iya. Tidak pernah ngomong apa dengan ke Pak Jokowi? Ya belum sempat banyak bicara sih karena. Gimana rasanya dikasih potongan tumpeng oleh presiden? Pertama lagi. Iya. Ya nggak bisa mengungkapkan kata-kata, udah kayaknya udah lihat beliau aja udah senang banget gitu. Kenapa sih kok karena bisa udah senang sekali dengan Pak Jokowi? Karena saya melihat beliau kayaknya memang benar-benar beliau ini rakyat gitu loh, pro rakyat, dan beliau kayaknya benar-benar memang bekerja gitu loh gitu. Oke, ini adalah tumpengnya nih Pak. Nah, ini adalah tumpeng yang dipotong oleh Pak Jokowi. Nah, karena banyak ada Putri Indonesia, ada apa, tapi nah ini Anda diberikan ya pertama kali ya. Iya. Itu ngomong apa tuh, Bu? Ya, dia bilang selamat, terus saya juga bilang Bapak juga selamat, sehat, terus bekerja dengan baik, Pak. Gitu. Oh, oke. Katanya sempat pada saat foto Anda memegang pinggang Pak Jokowi, abis itu diturunin sama pas pampresnya, bener? Iya. Karena saya kan memang kalau memang bener-bener ini ya sama beliau, jadi ya dengan spontannya aja, nggak sadar juga saya meluk beliau gitu. Selain Ibu, siapa lagi yang ke panggung menerima tumpeng? Ada 3 mama dari Papua, terus satunya dari anak sekolah tuh yang juara ya, ini fisika. Mas Nah, Dede. Anda berarti dipilih sebagai apa? Sebagai contoh apa? Barangkali sebagai ibu yang single parent yang gigih. Anda single parents? Ya, saya Maaf, single suami? parent. Kita udah pisah. Sudah pisah. Anak ikut Anda? Iya. Anda sebagai supir Taksi. taksi. Ya. Sebelum supir dulu taksi? buka warung kecil-kecilan di rumah kontrakan, rumah petakan. Katanya Anda sempat susah pada saat itu ekonominya, benar? Iya, karena kan anak-anak udah mulai mau sekolah, terutama yang besar mau masuk TK kan. Jadi barang yang saya punya, apapun jenis barang itu saya jual. Anda jual? Semua jual karena saya untuk modal anak masuk sekolah, modal saya buka usaha, terus bayar rumah kontrakan. Untuk bayar rumah kontrakan dan semuanya. akhirnya menjadi supir taksi. Iya, saya awalnya itu buka warung itu, nasi uduk, jajanan, terus lauk-lauk matang gitu. Oke, sekarang si anak sekolah masih udah kelas berapa? Kelas 2. Yang besar kelas 2 SMP, yang kecilnya kelas 5 SD. Sekolah dari hasil Semuanya hasil dari bekerja supir taksi. supir taksi. Bu, ini di samping Anda, Bu. Ini Iya. saya nggak nyambung, tapi saya pengen tahu aja sih. Ini Rizky nih. Dia ditinggal sama ibunya, sama bapaknya dari kecil, dan nggak ada kabar lagi gitu. Gimana kalau sebagai seorang ibu melihat kejadian ini, banyak loh seperti ini, gimana? Ya sedih, tadi saya juga sempat nonton di belakang, saya sedih, dan saya karena seperti anak saya, dia tidak pernah ketemu bapaknya gitu. Sampai sekarang belum. Oh ya? Ya. Tapi tidak meninggal kan? Enggak. Kenapa tidak ketemu bapaknya? Ya kurang tahu bapaknya. Saya sih Nggak boleh atau gimana? nggak apa-apa. Saya rumah saya pintu terbuka kok. Tapi ayahnya tidak mau nemuin lagi? Tidak mau. Wow, oke. Maaf, boleh tahu pendapatan berapa sih, Bu, sebagai seorang supir taksi? Alhamdulillah. Saya selalu bersyukur sih, besar kecilnya saya selalu bersyukur dan selalu nggak lupa mengucap. Tapi cukup ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah cukup, bisa anak-anak bayar sekolah, bisa bayar rumah kontrakan, bisa buat ngasuh anak-anak. Nah, kerjanya kan kadang-kadang suka apusan tuh malam gitu tuh, gimana Ibu?
Enggak, kalau untuk pengudi perempuan itu tidak ada hapusan. Oh, untuk jamnya pengemudi pagi. wanita tidak ada hapusan malam? Tidak ada, itu nggak boleh malam. Kalau wanita nggak boleh malam. Nggak boleh malam. Oh, bagus banget ya. Jadi kalau untuk wanita dia nggak boleh malam. Yang sampai sore mungkin. Apa ya, dari jam berapa sampai jam berapa? Nggak tentu sih, saya kalau untuk jam waktunya kan dibuka absen tuh mulai jam 4. Jam 4 subuh kita boleh absen, nanti pulang paling telat jam 12 malam. Tapi Anda kan nggak sampai malam kan? Enggak. Sampai berapa jam berapa itu? Kurang lebih jam 9, jam 10 saya udah pulang. Malam? Iya. Oh, oke. Jadi Kecuali kalau memang masih bawa tamu yang harus saya tunggu ya, selesaikan itu. Masuknya jam berapa, Bu? 7:30 saya. Setengah 8. Karena kan pagi saya harus ngurus anak-anak. Oke, ini ada anaknya di penonton nih. Ini adalah Fahri dan Fidela. Iya, Fahri. Hey. Fahri, ibu kamu nih seorang supir taksi ya. Dia menyetir taksi untuk membiayai kamu sekolah dan adik kamu sekolah. Iya. Kamu ngelihat ibu kamu sebagai supir taksi, malu nggak punya ibu supir taksi? Enggak. Kenapa nggak malu? Karena dia bekerja keras untuk anaknya dan juga bekerja untuk bekerja yang halal, dapat pekerjaan yang halal. Sayang sama ibu nggak? Sayang. Sayang. Pernah bilang nggak kamu ke ibu kamu sayang sama ibu? Pernah. Pernah. Boleh nggak Om dengar kamu bilang itu sekarang? Bunda, aku, kakak sama adik Pidi sayang sama Bunda. Adiknya Fidela? Iya. Saya pengen Fidela ngomong, bisa? Pidi. Kenapa Fidela, kamu kenapa nangis sayang? Dihampirin aja Bu. Dihampirin aja Bu, kesian. Ini nggak boleh nangis, ayo sama gue. Ayo kakak mau ikut. Ayo. Jawab apa saya? Ini nggak boleh nangis. Kan nanti sayang bunda juga sayang nangis. Dede nangis nih, Dede nangis. Saya juga kangen sama mama, soalnya mama saya juga persis kayak ibu. Kenapa ibu? Dia nyuci tiap hari buat ngehidupin keluarga Dede waktu itu, Pak. Tapi bangga punya mama kayak gitu. Gak malu tuh ya? Gak malu saya, Pak. Kenapa gak malu deh? Walaupun saya sering masuk TV, mama saya masih kerja. Cuman dia tetap nggak apa-apa, mama kerja buat mama kok. Ibu tetap kerja? Tetap kerja, Pak, dia. Walaupun lu udah di sini? Udah begini. Gak mau berhenti? Gak mau berhenti dia. Alasannya apa deh? Karena dia pengen usaha buat dia sendiri, Pak. Walaupun saya kasih. Luar biasa ya. Kasih sayang orang tua, kasih sayang seorang ibu. Itu luar biasa loh. Saya mama Umi. Coba pegang. Coba nih ibu ada di sini, coba. Mau bilang apa sama ibu? Nggak apa-apa. Dia umur satu tahun pulang kita udah renggak. Bunda sayang adik juga sayang bunda ya. Makanya sekolah yang baik ya, yang pintar ya. Kakak juga ya. Yang baik ya, yang pintar ya. Jadi anak soleh ya nak. Amin. Masya Allah ya. Udah sayang, udah tanya. Adik mau bilang apa tuh Om Didi tanya. Adik mau bilang apa? Karena dia begini ya Mas, umur setahun kurang, saya sama bapaknya udah mulai agak. Saya boleh tanya nggak? Ingin ketemu ayah nggak? Ingin. Kamu ingin ketemu ayah? Ingin. Apa ibu bisa menggantikan ayah sekarang? Bisa. Kalau saya menanya sama kamu, ibu ini ibu yang apa sih? Ibu kamu ini ibu yang apa sih? Seorang single parent yang sudah bekerja keras, membanting tulang untuk mencari nafkah untuk kedua anaknya. Berarti bangga sama ibu ya? Iya.
itulah sisi hitam putih dari hitam putih. Anda melihat dua sisi yang berbeda malam hari ini. Di mana yang satu kehilangan orang tuanya, entah kemana, diasuh oleh neneknya. Dan neneknya begitu luar biasa mengasuh anak tersebut hingga anak itu besar. Sampai cita-cita anaknya adalah kalau besar mau menjadi polisi dan mengurus neneknya. Bayangkan, yang dibicarakan adalah neneknya, bukan orang tuanya. Karena siapapun bisa menjadi orang tua. Siapapun bisa menjadi orang tua. Orang tua tidak perlu terbatas oleh darah, tapi terbatas oleh kasih sayang yang diberikan dari orang tersebut kepada anak. Dan di lain sisi, seorang single parents yang saat ini bekerja membanting tulang menjadi supir taksi dari pagi sampai jam 9 malam kerja untuk kedua anaknya biar anaknya bisa tetap sekolah dan mendapatkan penghargaan barusan saja dari Presiden Jokowi. Ini adalah sebuah contoh di mana manusia mempunyai pilihan sebenarnya, memiliki pilihan, tinggal tergantung apa pilihan Anda. Dan mana-mana tetap di hitam putih. Episode dengan bintang tamu terbanyak ya. Anda siapa? Saya Pak. Anda kok duduk di kursi Aska itu? OB Aska Pak saya Pak. Hah? OB-nya Aska saya. Amit Aska jangan sampai kayak Anda nanti. Anda kurang makan kayaknya Anda. Kayak gitu tadi di ruang makeup udah banyak yang minta foto Mas. Masa sih? Saya aja belum pernah foto sama beliau. Iya, biasa buronan ya. Fotonya dipajang-pajang. Iya. Ini ada Caca dan mamanya nih. Sekarang ini mamanya, kayaknya kalau mereka deket banget sama keduanya deket banget. Dan kalau datang juga selalu kalau datang hitam putih selalu ditemenin sama mama biasanya. Iya, selalu sama mama karena enak kan mama mau manajer. Mama manajer. Oh, manajernya juga ibunya. Manajer. Jadi semua yang ngatur hidup aku dulu dari zaman sekolah pas segala macam mama. Wah, keren. Sampai sekarang Mas sama saya juga. Kamu apa? Sama Caca, sampai sekarang sama ibu ditemenin terus ya. Kamu nemenin siapa? Nemenin Caca. Terus Cak, kan diatur katanya. Makan juga diatur dong berarti. Makan juga diatur, pola makan diatur karena kebetulan mama kan masih masakin aku tiap pagi-pagi. Oh makasih. Iya sayang sama-sama. Kamu jangan sembarangan panggil saya sayang nanti kamu persaingannya udah beda kalau udah ngajak foto udah beda. Iya biasa. Iya makanan aku juga Mas karena kan pagi-pagi mama masih masakin aku buat makanan. Pokoknya semua aku diatur sama mama gitu karena kebetulan kan aku juga pecinta manis-manis, craving banget sama yang manis-manis. Makanan, minuman semua harus manis gitu. Jadi kalau aku minum karena orang Jawa jadi sukanya yang manis-manis gitu. Karena itu yang bahaya, yang bikin gemuk, bikin apa, bikin sakit tuh gula-gula. Iya sih ya. Emang bener itu kan padahal bisa bikin diabetes, bisa bikin kencing manis, kegemukan, gak bagus juga kan gitu. Tapi dulu sih aku worry banget, tapi kalau sekarang aku udah lebih tenang karena sekarang aku sudah mengenal ini Mas, Thermolite Diet Sugar. Nah, Thermolite Diet Sugar ini Mas, ini pemanis, rasanya sama persis seperti gula pasir, tapi bedanya adalah 0 kalori. Tapi biasanya kan ada yang rasanya nggak enak tuh. Kalau ini gimana? Nah, kalau ini beda, karena kalau yang itu mungkin rasanya emang agak nggak enak. Tapi karena ini alami dan aman, ini rasanya sama persis seperti gula pasir. Jadi aku udah nggak takut lagi gitu. Jadi mau pakai ini sebanyak apapun nggak takut karena rasanya sama persis seperti gula pasir, rasanya enak, nggak pahit dan bebas kalori ya nggak Mas? Ya betul banget. Bedanya apa dengan produk yang sama? Beda lah, ini pasti beda banget. Karena bedanya gini, ada satu produk yang memang menyebutkan bahwa terbuat dari jagung. Tapi begitu dilihat komposisinya nggak ada jagung-jagung yang sama sekali. Waktu itu mama yang beli ya. Terus habis itu aku bilang sama mama, Mah, lain kali kalau beli barang itu dilihat dulu komposisinya. Harus cari barang yang aman dan alami gitu. Jadi seperti Thermolite Diet Sugar ini kan terbuat dari tebu. Tebu asli yang manis dan diubah menjadi gula yang bebas kalori. Jadi makanya aman, rasanya enak, nggak pahit, dan bebas kalori. Jadi aman diminum sebanyak apapun. Gitu, ya nggak? Dan selain itu kalau kita lihat dari sisi ekonomisnya nih, ini juga paling ekonomis karena isinya itu lebih banyak dibandingkan dengan produk yang lain, ya nggak?
Ya makanya untuk segelas minuman favorit kita, baik teh maupun kopi, cukup campurkan 1 saset saja, sudah manis. Oke. Dan ini yang hebatnya lagi nih, Thermolite Diet Sugar ini bisa dipakai untuk makanan atau minuman yang panas. Jadi dia tahan panas. Kadang-kadang kan kalau kita pakai untuk sesuatu yang panas rasanya berubah ya. Tapi kalau Thermolite Diet Sugar ini rasanya nggak berubah, tetap manis. Jadi bisa buat masak makanan yang panas atau bisa bikin kopi yang panas, teh yang panas gitu, rasanya nggak akan berubah. Gitu. Dan pokoknya ingat ya pemirsa, untuk mencegah diabetes dan menjaga badan agar tetap ideal, dan juga bagi penderita diabetes untuk tetap bisa menikmati rasa manis, jangan takut karena sekarang udah ada Thermolite Diet Sugar. Jadi segera ganti gula Anda dengan yang aman dan sehat. Ingat ya pemirsa, hanya Thermolite Diet Sugar, begitu manis dan sehat. Baik, kita mau kasih hadiah buat penonton. Jadi ada audiensnya. Langsung aja, Caca. Ya, ada penelponnya. Halo. Ntar begitu saya sebutkan Thermolite Diet Sugar, pemirsa jawabnya begitu manis dan sehat, oke? Halo. Udah ada pemirsa, udah ada yang telepon? Halo. Namanya siapa, dari mana? Halo. Yes, halo. Dari siapa? Dari mana? Halo, sama Yeni dari Bandung. Oke, diselip sama Yeni dari Bandung. Ayo silakan. Oke. Passwordnya Mbak, Thermolite Diet Sugar. Mbak, Thermolite. Iya, betul. Nah, sekarang pertanyaannya ya. Pengganti gula yang rasanya manis dan bisa dikonsumsi untuk segala umur, terutama wanita hamil, ibu menyusui, penderita diabetes, yang aman menjaga kelangsingan tubuh adalah A. Thermolite Diet Sugar, atau B. Terlalu. Yang mana, A atau B? Yang A, Thermolite Diet Sugar. Thermolite Diet Sugar, betul. Selamat, Anda mendapatkan 2 juta rupiah dipersembahkan oleh Thermolite Diet Sugar. Begitu manis dan sehat. Ingat ya, dipotong pajak. Oke, Caca, terima kasih. Silahkan balik ke tempat duduknya. Dan pemirsa Hitam Putih, terima kasih semuanya udah hadir di sini. Mudah-mudahan hari ini bisa memberikan Anda pandangan yang menarik lagi, memberikan inspirasi yang luar biasa buat Anda, pemirsa Hitam Putih. Kita akan selalu mencoba memberikan sesuatu yang berguna buat penonton yang ada di rumah. Buat apa memiliki sebuah acara yang tidak ada gunanya. Kita ingin membuat sebuah acara yang berguna buat kita semua, melihat dari sebuah sisi, 2 buah sisi hitam dan putihnya kehidupan. Dan ini adalah contoh yang luar biasa. Saya akan menarik sebuah kesimpulan saja, mungkin bukan kesimpulan, tapi sebuah kata-kata. Buat apa sih hidup Anda itu? Buat apa hidup Anda kalau bukan salah satunya adalah untuk membahagiakan orang-orang yang dititipkan olehnya di hidup Anda sendiri. Saya mau pulang, saya mau nemuin anak saya sekarang. Saya Deddy Corbuzier, inilah Hitam Putih.